Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 24 Maret 2025 dengan judul Menghindari Lubang Busuk. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 2 Korintus 13 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Mari kita ikuti penjelasannya. Pasien-pasien berkata kepada saya, gigi saya patah dan saya bahkan tidak menyadari ada yang salah. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Masalahnya dimulai dari hal kecil. Kerusakan dimulai pada gigi ketika plak bakteri melepaskan asam ke dalam email dan menghancurkan email gigi. Setelah pembusukan melewati email, bagian gigi yang lebih lunak dirusak oleh asam bakteri dan lubang kecil telah dimulai. Lubang yang tampak kecil di luar sebenarnya jauh lebih besar di bagian dalam. Gigi menjadi rusak karena pembusukan. Jika pembusukan masih tidak terdeteksi, email gigi akan terkelupas dan meninggalkan lubang besar pada gigi Anda. Oleh karena itu, Anda perlu memeriksakan gigi secara rutin ke dokter gigi. Dokter gigi mempunyai cara untuk mendeteksi gigi berlubang dan ukurannya. Salah satunya dengan melakukan pemeriksaan gigi secara langsung. Dia dapat mengetahui apakah kemungkinan gigi berlubang itu lunak dan perlu ditambal. Sinar X juga dapat membantu mendeteksi lubang. Beberapa orang menganggap bintik hitam kecil di gigi mereka bukanlah alasan yang cukup besar untuk pergi ke dokter gigi karena belum terasa sakit. Mereka salah karena membiarkan titik kecil itu membedohi mereka. Setelah pembusukan menembus email, itu akan menyebar dengan cepat. Areal yang mungkin sensitif terhadap dingin dan manis. Kemudian saat lubang semakin dekat ke saraf, itu akan menjadi sensitif juga terhadap panas dan bisa memiliki masalah sensitivitas tanpa penyebab yang jelas. Akhirnya, pembusukan akan mencapai saraf dan timbul rasa sakit yang parah dan bakteri akan merusak saraf dan tidak dapat diperbaiki lagi. Bakteri memasuki saraf ruang gigi dan gigi menjadi abses. Masalah ini dapat dicegah dengan mudah hanya dengan menambal gigi sebelum pembusukan mencapai saraf. Jika seseorang menunggu terlalu lama dan membiarkan sarafnya menjadi rusak, dokter gigi harus mengangkat saraf dan semua bakterinya dan mengisi ruang saraf dengan bahan tambalan gigi untuk mencegah abses. Iblis adalah perusak yang berusaha merusak hubungan kita dengan Yesus untuk menciptakan lubang busuk yang luas di antara kita. Yesus adalah pemulih. Dia bisa menghentikan pembusukan setan dalam hidup kita dan membawa kesembuhan bagi jiwa kita. Apa yang dapat Anda lakukan hari ini untuk memastikan iblis tidak
membuat lubang busuk di antara Anda dan Yesus? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.